Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita bisa membuat sebuah video yang akan membahas tentang 6 zikir dan doa setelah sholat tahajud yang mustajabah, membuat wasilah semua harapan dan keinginan kita diijabah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabatku, sahabat beriman yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sholat tahajud adalah salah satu ibadah yang sering dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di malam hari yang sepi. Malaikat turun menganugerahi mereka yang beribadah dan menyampaikan doanya menuju langit ketujuh. Ada alasan kenapa sholat tahajud begitu spesial. Salah satunya adalah karena harus bangun saat sedang nyenyak-nyenyaknya tertidur. Di waktu inilah hubungan manusia dengan Allah terasa begitu dekat dan romantis. Selain beribadah, kita juga bisa bercerita tentang keluh kesah kehidupan dan menutupnya dengan doa serta zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabatku, dalam video ini akan dirangkumkan apa saja zikir, doa, dan amaliyah-amaliyah yang lain yang bisa kita lakukan setelah sholat tahajud. Tentunya amaliyah, doa, dan zikir yang mustajabah dan bisa memperlancar apa yang kita inginkan. Hajat-hajat kita oleh Allah bisa terkabul dengan cepat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Pertama yang akan kita bahas mengenai anjuran untuk menjalankan ibadah sholat tahajud. Sholat tahajud merupakan salah satu amalan yang dianjurkan untuk kita lakukan secara rutin. Hal ini diterangkan di dalam Al-Quran dan hadis. Salah satunya dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 79. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'anaka rabbuka maqaman mahmudan. Artinya, dan pada sebagian malam lakukanlah sholat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Disebutkan juga dalam surat Al-Insan ayat 25-26, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal laili fasjud lahu fasabbihhu lailan tawilan wa dzkur isma rabbika bukratan wa asila. Artinya, dan sebutlah nama Rabbmu pada pagi dan petang, dan pada sebagian dari malam maka sujudlah kepadanya dan bertasbihlah kepadanya pada bagian yang panjang di malam hari. Sahabat beriman rahimakumullah. Sedangkan di dalam sebuah hadis diriwayatkan dari Asma binti Yazid radhiyallahu an, ia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza jama'allahu al-awwalin wal akhirin yaumal qiyamah, ja'a munadin fanada bi sauti yasma'ul khalaiq. Saya'lamu ahlul jam'il yauma man aula bil karam, thumma yarji'u fayunadi liyaqumal ladzina kanat tatajafa junubuhum fayaqumuna wa hum qalil." Artinya,
Bila Allah mengumpulkan semua manusia dari yang pertama hingga yang terakhir pada hari kiamat kelak, maka datang sang penyeru lalu memanggil dengan suara yang terdengar oleh semua makhluk. Hal ini semua yang berkumpul akan tahu siapa yang pantas mendapatkan kemuliaan. Kemudian penyeru itu kembali seraya berkata, hendaknya orang-orang yang lambungnya jauh dari tempat tidur kemudian bangkit, lalu mereka bangkit sedangkan jumlah mereka itu sangatlah sedikit. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, yang kedua yang akan kita bahas adalah doa setelah sholat tahajud. Sholat tahajud bisa dilakukan dengan minimal 2 rakaat dan maksimal sebanyak-banyaknya sesuai dengan kemampuan yang ada dalam diri kita dan kemauan yang kuat pada tekad yang kita miliki. Dan diakhiri dengan sholat witir. Setelah selesai melakukan sholat tahajud, sempatkanlah untuk berdoa. Doa yang kita panjatkan tentunya memiliki keistimewaan-keistimewaan tersendiri. Sempatkanlah doa sesuai dengan apa yang kita inginkan, sesuai apa yang kita hajatkan, dan insya Allah melalui doa tersebut Allah akan memberikan sesuatu hal ataupun banyak hal yang kita minta. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sahabat beriman, poin ketiga yang akan kita bahas yaitu tentang zikir setelah sholat tahajud. Pertama, zikir istighfar. Setelah sholat, ada sebaiknya tidak langsung berdiri. Amalkan zikir ini agar iman kita semakin kuat. Salah satunya adalah memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan membaca istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Sahabatku, itu zikir yang pertama tentang istighfar. Kemudian poin keempat yang akan kita bahas adalah zikir tentang mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabatku, zikir yang kita bisa lakukan setelah kita membaca istighfar yaitu tentang mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan zikir sebagai berikut. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Artinya, tiada Rabb yang berhak disembah selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya puji dan baginya kerajaan. Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya Allah, tidak ada yang mencegah apa yang Engkau berikan, dan tidak ada yang memberi apa yang Engkau cegah. Tidak berguna kekayaan dan kemuliaan itu bagi pemiliknya, selain iman dan amal solehnya yang menyelamatkan dari siksaan. Hanya darimulah kekayaan dan kemuliaan. Kelima, yang akan kita bahas tentang zikir untuk bertahlil kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabatku, dikatakan oleh Abdullah bin Zubair, Nabi SAW biasa membaca tahlil di akhir sholat. Bacaan yang bisa diamalkan adalah sebagai berikut. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La hawla wa la quwwata illa billah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah. Lahul ni'matu wa lahul fadlu wa lahun naba'ul hasan. La ilaha illallah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Artinya, di
Tiada Rabb yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuhan yang Maha Esa, tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan pujaan. Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Tidak ada daya dan tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Tiada Rabb yang hak disembah kecuali Allah. Kami tidak menyembah kecuali kepadanya. Baginya nikmat, anugerah, dan pujaan yang baik. Tiada Rabb yang hak disembah kecuali Allah, dengan memurnikan ibadah kepadanya, sekalipun orang-orang kafir sama-sama benci kepada kita. Sahabatku, poin ke-6 yang akan kita bahas yaitu tentang zikir untuk mohon diampuni dosanya. Sahabat beriman, zikir-zikir yang akan kita bahas di poin ke-6 ini relatif pendek, tapi ini memiliki kemanfaatan yang luar biasa dan tidak kalah dengan zikir-zikir panjang yang telah disebutkan pada poin-poin berikutnya. Barang siapa yang membaca zikir ini, maka dosa-dosanya diampuni, bahkan jika sebanyak buih di lautan, kata Imam Nawawi radhiyallahu anhu. Hadis tersebut menunjukkan bahwa bacaan Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar masing-masing dibaca sebanyak 33 kali secara terpisah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sahabat beriman, sahabat setia channel ini, demikianlah zikir-zikir yang bisa kita baca, amalan-amalan yang bisa kita baca setelah kita melaksanakan ibadah sholat tahajud. Semoga Allah menerima segala amal ibadah kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wallahu a'lam bishawab. Akhirul qawli, Allahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.